Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Julia Harnida Purwaning Ayu dengan nomor daftar hadir 38, jabatan ahli pertama dokter gigi yang bertugas di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Kali ini saya akan memaparkan tentang isu yang sesuai dengan tupoksi saya dalam mewujudkan smart governance sehingga bisa dicarikan solusinya. Kali ini tutor saya adalah Bapak Tutor Jul Fatah SPD MM. Nah, baiklah. Jadi pertama-tama saya melakukan pra-analisis dulu, menentukan identifikasi isu-isu apa saja sih yang mengganggu terhadap tupoksi saya. Nah, jadi yang saya dapatkan di sini ada 4, yaitu kurang optimalnya alat atau teknologi kedokteran gigi. Yang kedua, pengisian odontogram pada rekam medik pasien baru rawat inap khususnya yang tidak lengkap atau tidak dilakukan. Lamanya waktu tunggu pasien yang mencari pertolongan medis poligigi Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum dan kurangnya eksistensi poligigi Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum di masyarakat umum. Nah, jadi menurut metode analisis penapisan isu, yaitu metode APKL, dari keempat isu tersebut yang paling urgent saat ini adalah yang pengisian odontogram pada rekam medik pasien rawat inap tidak dilakukan atau bahkan tidak lengkap. Nah, jadi berangkat dari kebijakan atau regulasi pemerintah, yaitu Permenpan nomor 139 tahun 2003, bahwa salah satu dari tupoksi seorang dokter gigi itu adalah membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan dan rawat inap. Nah, selain itu juga melalui Peraturan Permenkes nomor 2002 tentang rekam medik itu disebutkan bahwa fasilitas kesehatan wajib menerapkan rekam medik elektronik yang terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan. Namun terkadang pada pasien rawat inap di jiwa yang berkunjung ke rumah sakit jiwa, itu pengisian rekam medik khususnya di bagian kesehatan gigi dan mulut itu tidak diisi gitu. Jadi pengisiannya itu dilakukan apabila pasien rawat inapnya itu ada keluhan saja. Jadi ketika dia ada keluhan terus ke poligigi, barulah kita isikan di situ rekam mediknya. Rekam mediknya itu adalah dalam bentuk odontogram. Padahal beberapa dampak yang mungkin bisa timbul ketika kita tidak tertib dalam pencatatan medik pasien itu adalah riwayat pasiennya akhirnya tidak terekam dengan baik, sehingga kita menjadi rumah sakit yang akhirnya tidak tertib administrasi. Terus apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena pasien-pasien jiwa itu kan kadang ada yang resiko kabur. Nah, ketika kabur ada hal-hal yang tidak diinginkan, katakanlah meninggal gitu ya, tidak bisa diidentifikasi, tidak tahu siapa itu. Nah, itu kita bisa melihat dari odontogram itu, apakah itu pasien pernah dirawat di Sambang Lihum atau tidak. Nah, sehingga kita bisa lacak keluarganya dari mana, seperti itu, sehingga pasien itu bisa kita kembalikan ke keluarganya. Selanjutnya adalah petugas kesehatan jadi sulit dalam mengenali riwayat penyakit pasien, sehingga klaim asuransinya itu jadi susah. Kebanyakan pasien-pasien yang ada di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum itu menggunakan asuransi BPJS. Nah, kalau pengisian catatan mediknya itu tidak lengkap, untuk mengklaim asuransi BPJS itu tadi jadinya agak sulit dilakukan, seperti itu. Nah, ini adalah fishbone, diagram fishbone yang sudah saya buat. Kenapa sih jadi tidak dilakukan dengan benar pengisian odontogramnya gitu ya? Karena ada beberapa faktor, yaitu dari faktor lingkungan, faktor manusia, sistem, dan sarana. Dimana pada faktor manusia ini memang sumber daya manusianya sedikit gitu ya, dan pasiennya itu sangat banyak, sehingga hal-hal seperti ini akhirnya tidak menjadi prioritas. Terus pada lingkungan sosial itu menganggap bahwa pelayanan gigi dan mulut itu bukan pelayanan kesehatan yang penting, karena tidak urgent gitu ya, tidak beresiko kematian dan lain sebagainya, sehingga terus mahalnya alat-alat kedokteran gigi serta modal yang besar ini merupakan faktor dari sisi sarana gitu ya. Meskipun tapi sarana ini terlihatnya agak susah dijangkau terkait dengan materi, tetapi untuk pemeriksaan odontogram tidak memerlukan sarana yang terlalu mahal juga. Seperti itu. Terus untuk dari sistem itu pengisian odontogram masih dianggap kurang penting, karena kebanyakan pasien jiwa yang datang itu dianggapnya yang penting itu adalah tentang jiwanya saja, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya
Untuk langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu adalah membuat alur pelayanan baru, bahwa setiap pasien rawat inap itu dipastikan dilakukan pengisian odontogram. Yang kedua adalah melakukan visite dan melakukan pengisian odontogram dengan baik. Ini pada pasien-pasien yang sudah pasien lama gitu ya, pasien lama yang ada dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa Samanglihum, supaya pengisian odontogram itu terisi dengan baik. Nah, baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan pada tugas hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk aktualisasi ke depannya.